Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Feriansyah dari kelas 10 IPS 2 dengan absen nomor urut 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri, yang dimana reproduksi bakteri itu terbagi menjadi dua tahap, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Yang pertama adalah reproduksi aseksual, di mana bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, yang artinya pembelahan tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Dan bisa dilihat gambar berikut merupakan tahapan reproduksi aseksual bakteri. Yang kedua adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri terbagi menjadi 3 macam, yaitu konjugasi, transduksi, dan transformasi. Pertama, konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Dan bisa dipahami, gambar berikut adalah gambar reproduksi bakteri secara konjugasi. Yang kedua adalah proses transduksi. Pada proses ini melibatkan peran organisme lain, yaitu di mana virus berekombinasi gen antara dua bakteri yang dijembatani oleh virus phage ataupun bakteriofage. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. Dan di samping itu adalah gambar perkembangan ataupun tahapan transduksi. Yang ketiga, tahap transformasi. Pada tahap transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung ataupun tidak melalui jembatan penghubung. Namun tidak semua bakteri yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Nah, di samping adalah gambar tahapan pada transformasi. Yang terakhir adalah peranan bakteri dalam kehidupan manusia, di mana bakteri itu memiliki peranan dalam kehidupan manusia baik secara menguntungkan dan secara merugikan. Berikut adalah contoh peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Nah, bisa dilihat dari segi menguntungkan di bidang industri, bakteri itu digunakan dalam proses fermentasi pembuatan yogurt. Yang kedua, di bidang kedokteran, bakteri digunakan untuk menghasilkan antibiotik aureomisin. Dan dari segi merugikan, bakteri itu menyebabkan penyakit batuk dejan pada manusia dan penyakit pada tumbuhan yang menyerang pucuk daun padi, serta penyakit bengkak pada rahang sapi. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.